Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Tema Sejarah. Pada video kali ini Bang Jai akan mengisahkan peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, yaitu peristiwa yang disebut sebagai tragedi Sambas, atau dikenal juga sebagai ketupat berdarah, yang terjadi di Sambas, Kalimantan pada tahun 1999. Peristiwa ini terjadi terlebih dulu sebelum peristiwa besar lainnya yang terjadi di Sampit pada tahun 2001. Konflik laten adalah konflik yang terlihat seperti tak ada konflik, namun sebenarnya di dalamnya sudah menyimpan persoalan tersembunyi yang sulit untuk ditangani. Inilah yang diyakini juga terjadi pada konflik antara Melayu dan Madura yang terjadi di wilayah Sambas, Kalimantan. Kejengkelan terhadap beberapa oknum Madura, gesekan antar pekerjaan, juga perebutan sumber daya, termasuk tanah, pertanian, diyakini sebagai sedikit dari sekian banyak persoalan di antara kedua suku. Jika harus menarik mundur ke belakang, dikatakan dulunya Madura dan Melayu saling hidup berdampingan. Kedatangan Madura ke Kalimantan disebut oleh beberapa jurnal, sudah dimulai semenjak tahun 90-an. Dan setelah sekian lama hidup berdampingan, pada akhirnya timbul juga gesekan di antara kedua pihak. Salah satu yang terlihat menonjol adalah pada tahun 1992. Pada tahun 1992, warga Melayu protes kepada pemerintah yang pada saat itu memonopoli pasar jeruk, di mana sebagian masyarakat Melayu ekonominya bergantung dari bertani jeruk, monopoli yang dilakukan oleh perusahaan Bimantara Citra Mandiri, atau disingkat BCM, yang membuat keadaan masyarakat mengalami krisis hebat. Sementara pada saat yang sama, mereka juga harus bersaing dengan suku Madura, yang dianggap juga ingin mendominasi ekonomi di wilayah Sambas. Meski di Sambas sendiri ada berbagai suku yang mendiami, namun mereka menganggap suku Madura yang paling mengancam. Narasi yang tergaung di masyarakat kala itu, Madura menggeser ekonomi dan berkuasa dengan cara kekerasan. Karena pekerjaan masyarakat sama-sama sebagai petani dan buruh, maka konflik-konflik kecil yang muncul tidak terelakkan. Meski konflik kerap muncul, melalui mediasi, kebanyakan masalah masih bisa diredam pada saat itu. Namun seiring dengan ekonomi yang kala itu mengalami krisis secara nasional, hubungan kedua suku semakin panas, karena perebutan dalam pekerjaan dan sumber daya alam. Dalam keadaan seperti itu, konflik kecil bisa merembet dan meluas dengan cepat, hingga akhirnya apa yang ditakutkan pun terjadi. Pada 17 Januari 1999, seorang pemuda Madura bernama Hasan bin Niam tertangkap, ketika akan mencuri sepeda motor di desa Parit Setia. Versi lain menyebut ia datang ke rumah warga Melayu dan memaki-maki. Ada pula versi yang mengatakan yang dicuri adalah seekor ayam. Apapun itu, yang pasti kala itu Hasan diamuk oleh massa, sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Jawai. Hasan kemudian dijemput oleh 3 orang dari desanya, dan di sore harinya polisi membebaskannya. Melihat Hasan yang pulang dalam keadaan lebam di mana-mana, keluarga merasa sangat marah. Hasan juga mengaku jika ia bukan akan mencuri, tetapi ia salah masuk ke rumah, karena dalam kondisi mabuk. Memang kala itu Hasan baru usai minum arak. Kebenaran niat, tentu hanya Hasan yang mengetahui, entah ia berbohong atau tidak. Namun yang pasti kala itu warga sudah terlanjur terbakar amarah, apalagi isu yang beredar kerap mengaitkan suku Madura dengan perkara mencuri. Desa Sari Makmur dan Desa Rambayan, yang didominasi oleh warga Madura, bahkan disebut kepala kampungnya pun juga orang Madura, langsung berkumpul dan merencanakan pembalasan, padahal diketahui kala itu adalah bulan Ramadan. Inilah tindakan yang memicu konflik yang jauh lebih besar, mungkin tak terbayang oleh mereka kala itu. 2 hari pasca kejadian, pada 19 Januari 1999, dengan menggunakan 3 mobil buk terbuka, juga puluhan sepeda motor, warga Madura beramai-ramai pergi ke desa Parit Setia. Awalnya mereka akan minta pertanggungjawaban ke seorang bernama Pak Ayub, yang ternyata adalah kepala desa. Ia dianggap bertanggung jawab atas kondisi Hasan. Sepanjang jalan menuju ke desa Parit Setia,
Mereka meneriakan takbir juga mengacukan senjata, seolah suasana benar-benar akan perang. Perkampungan yang mereka lewati sampai terheran, bagaimana tidak, menurut saksi yang lewat, jumlahnya ratusan orang. Sebelum rombongan datang, warga Parit Setia sudah terlebih dulu mendengar bahwa kampung mereka akan diserang. Maka yang ada adalah kepanikan luar biasa, para ibu berlari ke sana kemari, mencari anak mereka. Semua orang disuruh pulang dan mengunci pintu. Bagaimanapun, warga desa Parit Setia tidak siap, maka lebih baik mereka menyelamatkan diri masing-masing. Itulah yang ada dalam benak para warga. Sesampainya rombongan di desa, rumah-rumah sebagian sudah terkunci, di dalamnya para pria bersiap dengan senjata, meskipun mereka tak keluar rumah. Sementara di luar, warga Madura dengan mudahnya mengambil alih desa, mengobrak-abrik semau mereka. Mereka berteriak memanggil kepala desa. Meskipun kala itu ada aparat keamanan, namun mereka tak berkutik untuk melawan ratusan orang. Ketika tengah mencari, mereka bertemu seorang Melayu bernama Mahli. Di dekat sebuah jembatan Mahli ditanya dan dimaki oleh mereka, hingga akhirnya terjadi adu mulut. Beberapa pemuda Madura yang emosi pun langsung mengejar dengan sajam di tangan, diikuti dengan pemuda lain. Puluhan melawan satu orang, Mahli tumbang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Ia terlungkup menuju jalan arah masuk Parit Setia. Warga yang iba sempat akan membantu, namun karena kalah jumlah, mereka pun akhirnya lari ke ladang, juga ke desa sebelah dalam keadaan tubuh sudah terluka. Sementara mereka yang masih di desa Parit Setia, dan mengintip kejadian tersebut, semakin ketakutan dan marah. Naas dialami oleh seorang bernama Wasli. Ia berniat lari untuk menyelamatkan diri. Warga Madura yang melihat terpancing untuk mengejar beramai-ramai, mereka mengejar hingga akhirnya Wasli terpojok. Ia kala itu hanya memegang sebatang kayu, jelas tak seimbang dengan puluhan warga yang menenteng sajam. Namun mereka tetap menyerangnya. Dalam sekali kesempatan Wasli sempat kembali lari, dan kemudian terjatuh, kemudian kembali lari, hingga akhirnya sampai di pasar ikan. Disitulah ia menghembuskan nafas terakhirnya. Konflik masih berlanjut, mereka akhirnya sampai di rumah Pak Ayub kepala desa. Pak Ayub pun keluar dan mencoba untuk meradakan suasana. Ia saat itu menyangka warga Madura tak akan menyerangnya. Namun anggapan itu salah, baru saja akan dialog. Beberapa pria yang tak sabar maju dan langsung menyerang. Kembali terjadi aksi tak seimbang, anak dari Pak Ayub yang mencoba untuk menyelamatkan, pada akhirnya juga terluka di kepala. Syukur ia masih sempat berlari untuk menyelamatkan diri, namun tidak dengan Pak Ayub. Pak Ayub sempat lari dalam kondisi sudah parah, kemudian jatuh di sebelah rumahnya. Disitulah tanpa belas kasih Pak Ayub diserang meski kala itu sudah tak bernafas. Kondisinya sudah tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setelah merasa orang yang bertanggung jawab sudah dihabisi, mereka pun pulang kembali ke desanya, yang membuat warga Melayu meradang. Menurut kesaksian warga, mereka pulang sambil meneriakan yel-yel yang intinya menyebut Madura menang, sementara Melayu kalah, padahal kala itu melewati beberapa perkampungan Melayu. Pasca peristiwa, bukan hanya desa Parit Setia yang mengalami trauma, namun imbasnya sampai satu kecamatan. Kecamatan Jawai seakan berkabung jelang Idul Fitri, yang harusnya penuh sukacita berubah menjadi hening, mencekam, dan penuh duka. Warga merasa sangat takut, sekaligus merasa sangat marah dan benci. Hal itu merembet dirasakan oleh warga Melayu lainnya. Meski di saat itu ponsel belum lazim ditemui, namun informasi menyebar dengan sangat cepat, hingga apa yang dialami oleh desa Parit Setia menjadi omongan semua warga Melayu. Pemerintah yang tak ingin konflik meluas, mencoba untuk memfasilitasi perundingan, namun beberapa konflik lainnya muncul, mengakibatkan keadaan kembali mencekam. Salah satu kejadian adalah di tanggal 21 Januari, seorang pemuda Madura menyerang kernet bus dengan sajam. Sang kernet pun melawan hanya dengan tangan kosong, yang pada akhirnya terluka di bagian tangan dan tempurung kaki kiri. Dan ternyata sang kernet juga adalah Melayu. Selain dari masalah tersebut, warga Melayu pada saat itu juga menolak untuk berdamai. Di tengah panasnya keadaan, orang Melayu Sambas diam-diam menggalang kekuatan, termasuk konsolidasi dengan suku lain, yang juga punya masalah dengan Madura, yaitu Dayak Sumbah.
Perlu diketahui kala itu peristiwa Sampit belum terjadi. Di tengah penggalangan kekuatan, Raja Sambas datang ke tiap kecamatan. Ia sebenarnya memberikan semangat untuk kembali pulih dari pilu yang menimpa. Namun kunjungan ke tiap kecamatan justru membangkitkan hal lainnya, yaitu persatuan Melayu dan pembalasan. Yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa yang jauh lebih besar. Penyerangan besar-besaran tak lagi terelakkan, bukan lagi ratusan, ada banyak kelompok yang masing-masing diisi oleh ribuan orang Melayu. Pasukan keamanan keos, dan tak bisa membendung mereka. Meskipun ada barisan tentara, warga Melayu tetap merasek maju. Semua kampung dengan warga Madura disisir dan kemudian dibakar, mengakibatkan arus pengungsi besar-besaran. Jika sudah seperti ini, warga Madura yang tidak bersalah pun, pada akhirnya juga akan ikut menjadi korban. Salah satunya adalah seorang Madura yang kala itu baru pulang memancing selama 4 hari. Ia tak tahu apa yang terjadi ketika pulang ke kampungnya. Dan pada akhirnya menjadi bulan-bulanan warga Melayu. Bang Jai tak bisa menjelaskan satu persatu peristiwa yang terjadi, karena terjadi secara masif dan sporadis. Seolah langsung muncul di mana-mana, Hari Raya Idul Fitri yang harusnya digunakan untuk menjalin silaturahmi, pada akhirnya berubah menjadi konflik terbuka. Imbas dari peristiwa yang terjadi, Kompas menyebut ada 1.189 orang meninggal. Beberapa media lain menyebut angka yang jauh lebih kecil, yaitu 489 orang. Memang tak akan diketahui secara pasti berapa yang meninggal akibat peristiwa tersebut. Karena banyak dari mereka yang sengaja dihilangkan, aparat kerap menerima laporan orang hilang yang pada akhirnya tak pernah ditemukan. Atau bahkan sebaliknya, menemukan sebuah tubuh, terkadang hanya potongan, yang tidak diketahui identitasnya. Sementara itu 168 orang mengalami luka berat, 34 luka ringan, 3.833 rumah dibakar, puluhan kendaraan hancur, serta ada lebih dari 58.000 orang mengungsi. Gelombang pengungsian sangat besar, banyak warga yang kemudian pindah ke kota Pontianak. Apa yang terjadi di Sambas, sangat besar dampaknya, bahkan diakini mempengaruhi apa yang kemudian terjadi di Sampit. Upaya mendamaikan kedua suku, dilakukan selama bertahun-tahun. Dan semoga tak ada lagi oknum yang merusak kedamaian yang sudah tercapai. Semoga peristiwa serupa tak akan kembali terulang. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari kami, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.